Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadia Nurani Tias, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya berikan pada kegiatan magang 3 di SMKN 10 Jakarta. Mari kita simak videonya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, berdoa selesai. Ya, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang penilaian kinerja. Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Pada slide yang pertama tentang pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu dimulai dengan mengumpulkan data kinerja para pegawai sepanjang masa evaluasi kinerja. Penilai mengobservasi indikator kinerja karyawan, kemudian membandingkannya dengan standar kinerja karyawan. Penilaian kinerja dilakukan secara formatif dan sumatif. Selanjutnya ada wawancara evaluasi kinerja. Wawancara evaluasi kinerja adalah pertemuan langsung antara penilai dan ternilai untuk membahas hasil evaluasi kinerja ternilai dan menyusun rencana kinerja ternilai untuk tahun yang akan datang. Nah, dari wawancara evaluasi kinerja ini memiliki tujuannya yaitu memberikan balikan dan penjelasan atas nilai kinerja ternilai. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada ternilai untuk menjelaskan kinerjanya. Yang ketiga, mengubah kinerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan ternilai yang tidak memenuhi persyaratan standar kinerjanya. Yang keempat, memberikan reward terhadap kinerja yang baik. Selain tujuan dari wawancara evaluasi kinerja juga memiliki manfaat. Yang pertama, mengembangkan kinerja. Penilai dan ternilailah yang mengetahui problem di tempat kerja, dan merekalah yang harus menyelesaikannya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sedang terjadi dalam diri karyawan, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan konflik mengenai kinerja penilai dan ternilai. Selanjutnya ada siklus evaluasi kerja. Nah, setiap organisasi itu memiliki misi untuk kemajuannya. Nah, yang diantaranya yaitu menentukan strategi dan menentukan tujuan organisasi. Nah, pada bagian ini ada perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, telaah kinerja, pembaharuan, dan perkontrak. Nah, dalam rencana perencanaan kinerja ini terdapat apa dan bagaimana. Nah, apanya ini akuntabilitas, tujuan, dan standar. Sedangkan bagaimananya ada kompetensi, perilaku, rencana pengembangan. Nah, selanjutnya itu
ada pelaksanaan kinerja. Di pelaksanaan kinerja ini tanggung jawab manajer. Jadi, dalam pelaksanaan kinerja, manajer harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Dan di sini ada tanggung jawab individu pegawai, yaitu setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, di sini ada penilaian kinerja dan telah kinerja. Nah, apa aja sih? Ada pelatihan, pengembangan, mentoring, perencanaan karir, pengakuan. Di penilaian itu ada kompetensi, penstafan, perencanaan suksesi, promosi, dipecat. Nah, setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan telah, maka di sini ada pembaruan dan rekontrak. Selanjutnya ada tanggung jawab karyawan. Karyawan itu memiliki tanggung jawab. Yang pertama, komitmen dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Mengumpulkan dan berbagi data kinerja ini, dia harus mengumpulkan kinerjanya yang diberikan dari atasan, dan dia juga membagi data kinerjanya kepada karyawan lain maupun kepada atasannya. Nah, terus ada mempersiapkan telah kinerja. Selanjutnya, berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajernya. Nah, setelah dia melakukan keempat ini, maka dia akan meminta balikan kepada atasannya. Meminta balikannya itu seperti meminta pendapat atau meminta nilai kepada atasannya, dan jika memang dirasa kurang tanggung jawab dari karyawannya, maka atasan juga berhak memberikan pelatihan kerja. Nah, yang selanjutnya pada slide terakhir yaitu tanggung jawab manajer. Apa sih tanggung jawab manajer? Yang pertama itu manajer wajib memotivasi pegawainya. Nah, yang selanjutnya manajer mengobservasi dan mendokumentasi kinerja pegawai. Selanjutnya ada memberikan balikan dan pelatihan, memperkuat perilaku yang efektif para karyawan, dan kemajuan ke arah pencapaian tujuan yang telah dicapai. Menyediakan dan merevisi tujuan, standar kinerja, dan kompensasi pekerja untuk mengkondisikan perubahan. Yang terakhir, menyediakan pengalaman pengembangan. Baik, dari materi yang telah disampaikan, apakah masih ada yang kurang paham? Jika dirasa sudah memahami semua, maka pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini, mengingat waktu yang sebentar lagi sudah habis. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini pada tanggal 11 Februari 2021 yaitu KD 3.9 penilaian kinerja pegawai. Yuk, mari kita simak materinya. Pada slide pertama yaitu sistem penilaian kinerja. Apa sih sistem penilaian kinerja? Sistem penilaian kinerja adalah sistem formal pemantauan karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapatan dari bawahan, rekan kerja, supervisor, manajer, bahkan pekerja itu sendiri, dan merupakan cara atau mekanisme yang digunakan organisasi mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan mendistribusikan penghargaan pegawai. Yang selanjutnya ada 4 tujuan sistem penilaian kinerja menurut William tahun 2000. Yang pertama, antara karyawan, between employees, pengaturan gaji,
promosi ke jabatan atau posisi yang lebih tinggi, pemutusan hubungan kerja, mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerja rendah. Yang kedua, di dalam seorang karyawan, within an employee, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan kebutuhan pelatihan karyawan. Yang ketiga, pemeliharaan sistem maintain, membantu dalam evaluasi sistem karyawan, staffing, pencapaian tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, untuk pelatihan dan kebutuhan perkembangan organisasi. Yang keempat, ada dokumentasi atau documentation, mendokumentasikan tindakan seluruh karyawan dan memiliki catatan terkait proses hukum. Slide yang selanjutnya yaitu syarat agar penilaian kinerja dapat efektif dan efisien. Yang pertama yaitu ada relevansi. Apa sih relevansi? Relevansi artinya harus ada hubungan dengan sejumlah faktor organisasi. Pertama, sistem penilaian kinerja harus ada hubungannya dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, standar kinerja harus ada relevansinya dengan pencapaian strategi organisasi. Yang kedua, ada reliabilitas. Artinya, konsistensi penilaian dari sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja disebut reliable atau dapat dipercaya jika seorang karyawan yang dinilai oleh dua orang penilai independen mempunyai nilai yang sama atau tidak terlalu berbeda. Yang ketiga, ada sensitivitas. Sistem penilaian kinerja harus sensitif, artinya dapat membedakan kinerja sangat baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Masih lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu syarat penilaian kinerja dapat efektif dan efisien. Yang keempat, ada akseptabilitas. Sistem penilaian kinerja harus akseptabel. Artinya dapat diterima oleh mereka yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Yang kelima, ada praktikal. Sistem penilaian kinerja harus praktis, artinya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh para manajer dengan mudah. Jika tidak praktis, akan menjadi penolakan dari para manajer atau para karyawan. Praktis tidaknya sistem penilaian kinerja ditentukan oleh kriteria berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan waktu, time consuming, dan yang ketiga, tidak berisiko tinggi. Nah, selanjutnya, yang keenam itu tidak melanggar undang-undang. Jika organisasi memilih untuk menyusun dan melaksanakan penilaian kinerja, penilaian tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Misalnya, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal ini merupakan pelaksanaan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Slide yang selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan oleh sistem penilaian kinerja dalam organisasi. Yang pertama, pendekatan sifat pribadi. Yang kedua, pendekatan hasil kerja. Yang ketiga, pendekatan perilaku kerja. Dan yang keempat, pendekatan campuran. Baik, pada slide yang selanjutnya, yaitu proses penilaian kinerja. Yang pertama, ada identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. Yang kedua, pengukuran. Merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja
antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Yang ketiga, manajemen. Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi kepada masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Selesai sudah materi kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan hari ini pada tanggal 18 Februari 2021. Masih dengan KD 3.9 penilaian kinerja pegawai. Pada slide pertama yang dibahas yaitu pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir yang lebih lanjut bagi karyawan yang Pada slide yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menilai potensi yang ada dalam diri seorang karyawan, sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya. Yang kelima, sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Yang keenam, untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi ataupun program-program pelatihan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur penilaian kinerja. Yang pertama yaitu penilaian kinerja karyawan harus diukur dan dikomparasikan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan. Yang kedua, pemberian reward bagi karyawan yang memberikan kontribusi lebih. Yang ketiga, menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan karyawan akan training pengembangan baik di waktu sekarang maupun di masa datang. Yang keempat, penentuan target dan standar untuk waktu yang akan datang. Slide yang selanjutnya yaitu proses dalam penilaian kinerja pegawai. Yang pertama, proses penilaian dimulai dari penetapan standar kinerja karyawan. Seorang manajer harus menentukan prestasi, keterampilan, atau output apa yang akan dievaluasi. Standar-standar kinerja harus dimasukkan ke dalam analisis jabatan dan deskripsi jabatan. Yang kedua, setelah standar kinerja ditetapkan, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengomunikasikan kepada masing-masing karyawan, sehingga karyawan-karyawan tersebut mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan dari mereka. Tidak adanya komunikasi dapat mempersulit proses, sehingga komunikasi harus bersifat dua arah. Artinya, manajemen harus mendapatkan feedback dari karyawan mengenai standar kinerja yang telah ditetapkan untuk karyawan yang bersangkutan. Masih kepada slide sebelumnya yaitu proses dalam penilaian kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu tahap penilaian kinerja, mengukur kinerja nyata atau aktual kinerja berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan, atau laporan tertulis. Pengukuran pada kinerja harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan temuan. Tidak boleh memasukkan perasaan ke dalam pengukuran kinerja ini. Yang keempat, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ada atau yang telah ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan ada atau tidaknya penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja.
Yang kelima, pada proses dalam penilaian kinerja pegawai yaitu melakukan komunikasi dan diskusi terhadap hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang, karena seorang manajer harus menyajikan penilaian yang akurat sehingga karyawan yang bersangkutan dapat menerima hasil dari penilaian tersebut. Diskusi tentang penilaian ini memungkinkan setiap karyawan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya, serta dampaknya terhadap kinerjanya di masa yang akan datang. Yang keenam, yaitu langkah terakhir pada proses penilaian, yaitu mengambil tindakan korektif atau perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antar kedua pihak, maka baik perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Sekian materi pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada kala baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, kita lanjut ke materi. Materi yang sekarang yaitu penggajian dan tunjangan pegawai. Disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, slide yang pertama yaitu pengertian gaji. Gaji adalah suatu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Karena dengan gaji yang diperoleh, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada lagi menurut ahli yaitu Rifai tahun 2009 halaman 360. Gaji adalah suatu balas jasa yang berbentuk uang yang diterima oleh suatu karyawan sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai karyawan yang telah memberikan kontribusinya dan juga pikirannya untuk mencapai suatu tujuan bagi perusahaan. Selanjutnya ada fungsi gaji, membangun prestasi pekerja selama masa periode yang panjang. Menarik seseorang pekerja yang mempunyai skill keahlian tertentu ke dalam suatu organisasi. Mendorong karyawan supaya semakin giat dan semakin menunjukkan prestasi yang tinggi. Slide selanjutnya yaitu tujuan gaji. Yang pertama, stabilitas karyawan. Dengan adanya suatu program kompensasi atas prinsip adil dan mampu serta suatu eksternal konsistensi yang kompetitif, maka dapat dinyatakan bahwa stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang kedua, ikatan kerjasama. Pemberian gaji yang terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan juga dapat diharuskan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, disiplin. Pemberian suatu balas jasa yang cukup besar, maka akan membuat kedisiplinan terhadap karyawan semakin baik. Karyawan tentunya akan menyadari serta dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Masih lanjutan dari tujuan kerja, yang keempat motivasi. Jika suatu balas jasa yang diserahkan tidak cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi cakupan kebutuhan fisiknya, status sosial, dan egoistiknya, sehingga bisa saja dapat memperoleh suatu kepuasan kerja yang dihasilkan dari jabatannya. Yang keenam, ada pengaruh serikat buruh. Dengan diadakannya program kompensasi yang baik terhadap pengaruh serikat buruh, sehingga dapat dihindarkan dan karyawan juga akan lebih fokus terhadap pekerjaannya. Slide yang terakhir yaitu bentuk-bentuk gaji. Yang pertama, pokok. Besarnya gaji yang telah diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatan dan jasa yang diberikan karyawan terhadap perusahaan. Maka dari itu telah ditetapkan gaji pokok minimum pada suatu karyawan tersebut pertama kali bekerja. Yang kedua, tunjangan.
Tunjangan dapat diberikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhannya dan biasanya diberikan sebesar 1 bulan gaji karyawan. Yang ketiga, intensif. Bentuk penggajian ini mempunyai dua jenis, yaitu berupa uang makan dan transport. Dan satu lagi ada yang disebut dengan uang lembur. Yang keempat ada bonus tahunan. Merupakan sebuah bonus yang dapat diberikan kepada karyawan dalam setahun apabila perusahaan dalam posisi laba atau untung, yaitu setiap bulan Desember. Dan besarnya bonus yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja setiap karyawan. Baik. Selesai sudah pembahasan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan materi sampai hari ini mengingat waktu yang sebentar lagi akan habis. Semoga materi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini. Masih dengan lanjutan materi KD 3.10 yaitu penerapan penggajian dan tunjangan pegawai. Yuk mari kita simak materinya. Pada slide pertama yaitu ada konsep penggajian dan tunjangan pegawai. Penggolongan gaji dan upah terbagi menjadi dua, yaitu tenaga eksekutif dan tenaga operatif. Yang pertama, tenaga eksekutif. Karyawan yang termasuk ke dalam golongan ini mempunyai tugas mengambil berbagai keputusan dan melaksanakan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, mengendalikan, dan mengawasi. Yang kedua yaitu tenaga operatif. Karyawan yang termasuk dalam golongan ini merupakan tenaga terampil yang menguasai bidang pekerjaannya. Selanjutnya ada data yang diperlukan dalam pengolahan gaji dan upah. Yang pertama, rekaman waktu kehadiran. Yang kedua, daftar gaji. Yang ketiga, slip upah. Yang keempat, paket upah. Dan yang kelima, rekaman staf. Slide yang selanjutnya yaitu prosedur penggajian dan pengupahan, yaitu ada pada bagian personalia, bagian umum, bagian kasir, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Pada slide yang terakhir ada macam-macam upah. Yang pertama upah tetap dan upah tidak tetap. Upah tetap itu terbagi menjadi dua, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut juga ada latihan soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, carilah mengapa sistem penggajian pada negara kita, yaitu Indonesia, masih kalah dengan negara tetangga. Yang kedua, hal apa sajakah yang seharusnya pemerintah lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latihan soal ini harus dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita kembali kepada materi, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, kita absen dulu ya. Bukan absen dulu satu persatu. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Karena sudah hadir semua, mari kita simak materinya. Materi yang akan kita bahas yaitu penghargaan atau reward. Simak baik-baik ya materinya. Pada slide pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian penghargaan atau reward pegawai. Apa sih reward? Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi.
Adapun tujuan pemberian penghargaan, yang pertama meningkatkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu pemberian reward diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara atasan dengan bawahan atau guru dengan murid, karena reward adalah bagian dari rasa sayang kepada sesama. Slide yang selanjutnya yaitu jenis-jenis reward. Ada dua. Yang pertama, penghargaan sosial atau social reward. Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Penghargaan sosial merupakan penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward yang diperoleh dari lingkungannya. Penghargaan sosial ini dapat berupa materi finansial dan piagam penghargaan. Yang kedua, penghargaan psikis reward. Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri, self-esteem, kepuasan diri, self-satisfaction, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Penghargaan psikis merupakan penghargaan intrinsik atau intrinsic reward yang datang dari dalam diri seorang, serta pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya sehingga mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada syarat-syarat pemberian reward. Yang pertama adalah goal coverage, kesesuaian tujuan. Setiap organisasi publik pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan setiap individu dalam organisasi mempunyai tujuan individual yang sering tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, reward harus diciptakan sebagai jalan tengah agar tujuan organisasi dapat dicapai tanpa mengorbankan tujuan individual, dan sebaliknya, tujuan individual dapat tercapai tanpa harus mengorbankan tujuan organisasi. Yang kedua, ada equity, keadilan. Reward harus dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi setiap individu dan kelompok. Dengan demikian, siapa yang memberikan kontribusi tinggi, maka reward-nya juga akan tinggi. Sebaliknya, siapa yang memberi kontribusi yang rendah, maka reward-nya juga akan rendah. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Masih lanjutan dari syarat pemberian reward. Yang ketiga yaitu equality, kemerataan. Reward juga harus didistribusikan secara merata bagi semua pihak, individu atau kelompok, yang telah menyumbangkan sumber dayanya untuk tercapainya produktivitas. Yang keempat, kebutuhan. Alokasi reward kepada pegawai seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan utama dari pegawai. Reward yang berwujud finansial tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama pegawai. Dan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu reward adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, yang diberikan untuk meningkatkan motivasi karyawan, baik berupa motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Pemberian reward juga diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara atasan dan bawahan. Jenis reward ada dua, yaitu penghargaan sosial yang berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi, dan penghargaan psikis yang berkaitan dengan harga diri, self-esteem, kepuasan diri, self-satisfaction, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Syarat pemberian reward ada 4, yaitu kesesuaian tujuan, keadilan, kemerataan, dan kebutuhan. Demikian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu masih dengan materi KD 3.11, yaitu penghargaan atau reward pegawai. Yuk mari kita simak materinya. Pada slide yang pertama, kita akan membahas dasar hukum. Dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya.
seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Slide yang selanjutnya yaitu ada tujuan pemberian penghargaan menurut Nugroho tahun 2006. Ada 3. Yang A, menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang B, mempertahankan karyawan untuk datang terus bekerja. Yang C, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan pemberian penghargaan menurut Hasibuan 2007. Yang A, ikatan kerjasama dengan pemberian penghargaan, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara manajer dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer wajib memberikan penghargaan. Yang B, kepuasan kerja. Dengan adanya penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang C, pengadaan efektif. Jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk organisasi akan lebih mudah. Masih lanjutan dari slide yang sebelumnya, yaitu tujuan pemberian penghargaan menurut Hasibuan 2007. Yang D, motivasi. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang E, stabilitas karyawan dengan program berdasarkan prinsip adil, layak, dan eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang F, disiplin. Dengan pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik sehingga mereka akan menyadari dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada manfaat penghargaan. Yang A, memberikan informasi penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang B, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Selanjutnya ada komponen-komponen dari penghargaan. Yang A, gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Yang B, bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Masih lanjutan dari slide sebelumnya yaitu komponen-komponen dari penghargaan. Yang C, intensif. Intensif adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Yang D, promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Berikut materi yang dapat disampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.